Assalamualaikum. Untuk siswa Ibu yang kelas 10, hari ini kita lanjutkan bab 1 itu untuk video yang ketiga. Oke, kemarin kan kita udah sampai video yang kedua dan sudah ada tugasnya. Kali ini kita masuk masih bab 1 tapi video yang ketiga. Baik, yang ketiga Ibu akan membahas bentuk persamaan nilai mutlak yang bentuknya seperti ini. Nilai mutlak fx sama dengan gx. Kalau kalian perhatikan, di sebelah kiri ada tanda nilai mutlaknya, di sebelah kanan tidak ada tanda nilai mutlaknya. Ini bentuk persamaan nilai mutlak yang ketiga. Kalian bisa cek lagi di depan ya. Oke, kalau kita lihat ciri-cirinya di sini, ruas kiri sudah pasti positif karena berada dalam tanda mutlak, sedangkan ruas kanan karena belum ada tanda mutlaknya, dia belum tentu positif ya. Nah, kalau kasus soalnya seperti ini bentuknya, maka penyelesaian tidak bisa kita gunakan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas seperti yang kemarin, tapi penyelesaiannya menggunakan cara analisis nilai X. Nah, cara ini tidak terlalu sulit tapi panjang ya, makanya kalian harus perhatikan baik-baik. Caranya tidak sulit tapi lumayan panjang. Maaf ya, ini dicoret anak-anak Ibu. Baik, nomor 1 Ibu kasih contoh soal. Lihat, perhatikan, nilai mutlak 2x ditambah 16 sama dengan x ditambah 4. Perhatikan bentuknya sama dengan yang di atas kan? Sebelah kiri ada tanda mutlak, sebelah kanannya tidak ada tanda mutlak. Ini berarti penyelesaiannya menggunakan cara analisis nilai x. Kalau kemarin yang menggunakan mengkuadratkan kedua ruas itu sebelah kiri dan sebelah kanan dua-duanya ada tanda mutlak. Itu menggunakan cara yang mengkuadratkan kedua ruas seperti kemarin. Nah, cara menganalisis nilai X itu dimulai dengan kita mencari pembuat nol nilai mutlak. Nah, pembuat nol nilai mutlak berarti yang kita perhatikan yang berada dalam tanda mutlak saja. Yang tidak berada dalam tanda mutlak jangan dicari pembuat nolnya. Kita cari pembuat nol dari nilai mutlak 2x tambah 16. Nah, untuk kalian ketahui, mencari pembuat nol nilai mutlak itu kita harus sama dengan 0. Itu cara mencari pembuat nol. Nah, berarti kita ambil nilai mutlak 2x tambah 16 sama dengan 0. Ya, kita buka tanda mutlaknya, 2x ditambah 16 sama dengan 0. Kemudian 2x positif 16-nya kita pindahkan, kan jadi 0 dikurang 16. Karena kan 0 dikurang 16 itu kan sama dengan min 16. Maka untuk mencari x saja berarti negatif 16 dibagi 2 sama dengan negatif 8. Nah, sudah dapat pembuat nolnya ini, negatif 8, kalian letakkan di sebuah garis bilangan. Sebuah garis bilangan kalian letakkan negatif 8. Maka akan terbentuk dua daerah, daerah 1, daerah 2. Nah, ini yang mau kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu daerah yang kurang dari negatif 8. Kalau ke kiri kan kurang dari, kalau yang ke kanan berarti daerahnya lebih dari negatif 8. Nah, satu persatu, perhatikan baik-baik. Kita bahas daerah 1. Itu berarti untuk interval X-nya yang kurang dari negatif 8. Berapa saja yang kurang dari negatif 8? Kan banyak sekali nih, Berarti yang paling dekat kita misalkan ambil negatif 9. Berarti kan di sini kan habis negatif 8, negatif 9, negatif 10. Ambil salah satu. Bu, boleh enggak kita enggak ngambil negatif 9, tapi saya mau ambilnya negatif 20. Silahkan. Yang jelas dia bernilai kurang dari negatif 8. Oke. Ibu ambil yang terdekat saja, misalkan ambil negatif 9. Nah, maka negatif 9 tadi kita gantikan ke X di sini. Ya, 2x ditambah 16 sama dengan 2 dikali x-nya kita ganti negatif 9 ditambah 16. Nah, kemudian 2 dikali negatif 9 itu kan negatif 18 ditambah 16, hasilnya negatif 2. Oke, negatif 2 berarti kan bernilai negatif. Ingat, dia bernilai negatif. Kalau begitu nilai mutlak ini untuk daerah 1 dia bernilai negatif. Nah, sekarang kita hitung ya. Kita hitung. Kita ambil nilai mutlak 2x ditambah 16, dia bernilai negatif. Kalau bernilai negatif aturannya kemarin gimana? Buka tanda mutlaknya diganti dengan negatif,
ganti kurung biasa, tulis lagi yang di dalam 2x tambah 16 kalau dia bernilai negatif. Ingat aturan kemarin ya. Oke. Baik, sekarang kita masukkan. Oke, sekarang kita ambil soal aslinya, mana yang di atas nih. Nilai mutlak 2x tambah 16 sama dengan x tambah 4. Masukkan ya. Nilai mutlak 2x tambah 16 sama dengan x tambah 4. Nah, tadi kita udah ketahui nilai mutlak ini ternyata di daerah 1 bernilai negatif. Nah, kita gantilah dengan sesuai aturan kalau dia bernilai negatif. Kan aturannya ini kalau dia bernilai negatif. Jadi ini diganti dengan ini. Sama dengan x ditambah 4. Nah, berarti kita buka kurungnya negatif 2, negatif ketemu positif, negatif 16 ditambah x ditambah 4. Kemudian kita kelompokkan, yang punya x kita pindahkan di sebelah kiri, yang tidak punya x kita pindahkan di sebelah kanan. Berarti negatif 2x. Nah, yang ini kan punya x nih nak. Awalnya positif kan, pindah ke kiri jadi negatif. Kemudian yang di sini yang tidak punya x berarti 4. Nah, ini kan juga tidak punya x nih, 16-nya. Kita pindahkan ke kanan, yang awalnya negatif jadi positif. Sehingga kita dapatkan negatif 2x dikurang 1x. Nah, di depan x kan ada 1. Negatif 2 dikurang 1 berapa? Negatif 3. Berarti negatif 3x. 4 ditambah 16 sama dengan 20. Berarti x-nya sama dengan 20 dibagi negatif 3. Hasilnya negatif 20/3. Perhatikan. Negatif 20/3. 20 dibagi 3 berapa ya? 8 lebih. 7, 21 lebih. Dapat 6 ya. Dapat 6. Negatif 6, sekian-sekian ya nak ya. 6, sekian-sekian. Kalian cek lagi. Negatif 6, sekian-sekian itu apakah termasuk kurang dari negatif 8? Apakah negatif 6, sekian-sekian yang tadi apakah terletak di daerah 1? Enggak kan? Negatif 6 itu kan lebih dari negatif 8 kan? Berarti dia beradanya di daerah 2. Nah, karena hasil akhirnya tadi negatif 6, sekian-sekian itu tidak ada pada interval di daerah 1. Nah, tidak termuat pada interval x kurang dari negatif 6. Maka dikatakan nilai mutlak 2x tambah 16 sama dengan x tambah 4 tidak mempunyai penyelesaian untuk di daerah 1. Perhatikan. Nah, jadi kesimpulannya pada interval x kurang dari sama dengan negatif 8 atau daerah 1 yang kurang dari x sama dengan negatif 8 atau penyelesaiannya itu sama dengan kurung kurawal tapi di dalamnya tidak ada isi, itu namanya himpunan kosong ya. Jadi untuk daerah 1 nilai mutlak ini, nah persamaan nilai mutlak ini tidak mempunyai penyelesaian atau penyelesaiannya adalah himpunan kosong ya. Oke, daerah 1 selesai. Kita lanjutkan ke daerah 2 bentar ya. Oke, baik, kita lanjut untuk interval yang daerah 2. X lebih dari sama dengan negatif 8. Sama seperti tadi, kita ambil angka yang terdekat. Nah, yang lebih dari negatif 8 berarti kan kita ambil yang paling dekat x sama dengan negatif 7. Sama seperti tadi juga, negatif 7-nya gantikan ke x. Berarti 2x tambah 16 sama dengan 2 dikali x-nya diganti negatif 7 ditambah 16 sama dengan 2 dikali negatif 7 sama dengan negatif 4. Kita tambah 16 sama dengan positif 2. Nah, ternyata dia bernilai positif. Nah, kalau bernilai positif, maka aturannya gimana? 2x tambah 16 ini tanda mutlaknya langsung kita buka. Jadi 2x tambah 16. Selanjutnya ambil soalnya yang tadi. Nah, ini soalnya kan bentuk soal asalnya nih, ambil. Kemudian ini kita ketahui dia bernilai positif. Aturan bernilai positif tadi gimana? Langsung buka tanda mutlaknya. Buka tanda mutlaknya, lanjutkan soalnya sama dengan x tambah 4. Kemudian kita lanjutkan seperti tadi, kumpulkan x ke sebelah kiri dan tidak punya x itu ke sebelah kanan. Berarti 2x, ini x-nya positif, pindah ke kiri jadi negatif x. Sama dengan 4-nya tetap di sini, tetap positif. Nah, 16-nya dari kiri yang positif pindah ke kanan jadi 16. Baik, 2x dikurang 1x, berarti kan 1x, satunya tidak perlu ditulis. Sama dengan 4 dikurang 16 sama dengan negatif 12.
Oke, perhatikan lagi. Setelah kita cari ternyata dapatnya negatif 12. Negatif 12 apakah terdapat pada daerah 2? Ini kan negatif 8, ini daerah 1, ini daerah 2. Nah, setelah kita cari, dapatnya kan X-nya sama dengan negatif 12. Benarkah negatif 12 berada di daerah 2? Tidak, kan? Negatif 12 itu berada di daerah 1. Nah, sama seperti tadi. Karena negatif 12 hasil akhirnya itu tidak termuat pada interval X lebih dari negatif 8 atau pada daerah 2, maka sama, dia juga tidak mempunyai penyelesaian. Jadi penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, daerah 1 penyelesaiannya himpunan kosong, daerah 2 penyelesaiannya himpunan kosong. Maka kalau kita gabungannya dari penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 sama-sama himpunan kosong. Kesimpulannya, persamaan nilai mutlak ini penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ya, oke, udah capek-capek panjang-panjang cari, ternyata penyelesaiannya himpunan kosong.